Sebelumnya, perkenalkan, saya Lesti Suryani, biasa dipanggil Lilis. Saya adalah ahli gizi yang bertugas di klinik. Kemudian, mungkin selanjutnya saya mau minta ibu berkenalan. Ibu namanya siapa? Namanya Bren. Oh, bagus. Ibu Natina. Iya. Sebentar sambil saya catat ya, Ibu ya. Iya. Ibu Natina. Ibu Natina, usianya berapa ya? Kalau mungkin Lahirnya tanggal lahirnya, tanggal lahirnya 45 tahun. 45 tahun. tahun. Ada kita 45 Oh, tahun. 1945. Iya. Panggilannya Ibu Natina. 1945. Kalau untuk tanggal dan bulannya? Oh, enggak tahu. Berarti tahu tahunnya aja. Berarti tahun ini Ibu 81 tahun ya? Karena sepanjang Indonesia merdeka. Nah, Ibu, mungkin sebelum kita mulai, sebelumnya saya izin untuk bertanya apa nih keluhannya Ibu pagi ini yang membawa Ibu untuk datang ke klinik khususnya untuk konsultasi gizi. Mungkin bisa dijelaskan? Ada keluhan. Ya, keluhannya nggak ada. Atau mungkin yang dirasain pagi ini apa nih? Ada itu loh, ini kecup. Kecukup, ya. Ini kalau dari duduk lama atau berdiri lama gitu. Iya. Tapi ada yang lain lagi mungkin selain itu? Ya, nggak ada pusing-pusing atau mungkin Ibu sudah sarapan? Sudah sarapan. Ya, baik Ibu. Jadi izin untuk yang pertama di sini adalah ruang konseling gizi. Tujuannya itu yaitu untuk membantu Ibu mengetahui tentang bagaimana sih pola makan Ibu, kemudian nanti dampaknya atau pengaruhnya ke status gizi Ibu begitu. Nah, untuk waktu konseling ini sendiri kurang lebih nanti kita selama 30 menit ke depan ya Bu ya, izin. Dan untuk segala data yang nantinya diberikan akan dijamin kerahasiaannya dan tidak akan disebarluaskan ke pihak manapun begitu. Selain untuk kepentingan dari kesehatan Ibu sendiri. Sebelumnya Ibu apakah ada yang ditanyakan? Ada. Oke. Baik. Untuk Ibu Natina, untuk yang pertama izin kita timbang berat badan dulu ya sama ukur tinggi badan. Jadi nanti pengukurannya itu masing-masing sebanyak 3 kali. Tujuannya apa sih sebanyak 3 kali? Jadi untuk akurasi, jadi biar tepat. Jadi nanti dari hasil ketiganya itu saya hitung rata-ratanya baru diberikan hasil pengukuran berat badannya, tinggi badannya berapa. Di sini ya Ibu. Tapi sebelum kita timbang mungkin tasnya, kemudian mungkin kalau Ibu pakai aksesoris atau pakai alas kaki boleh dilepas terlebih dahulu ya Ibu. Ini gimana? Iya. Kalau aksesorisnya boleh dilepas Ibu? Ini gelamnya sama aksesorisnya ya. Nggak bisa. Oh, nggak bisa dilepas. Oh iya, boleh saya bantu ya Ibu? Model tangan ditas ini kalau model tangan ditas? Enak.
silakan kembali ke tempat duduk. Kaos kakinya mau dipakai lagi? Jadi sambil menunggu itu, saya catat dan hitung dulu ya hasilnya ya dulu. Nanti boleh infokan kalau ini sudah selesai, nanti kita mulai aja. Sudah selesai? Jadi tadi untuk hasil pengukurannya untuk berat badannya itu 55 kilo dan kemudian untuk tinggi badannya tadi 139. Dan setelah saya itu untuk status gizinya berdasarkan berat badan itu tadi dan juga tinggi badan itu didapatkan hasil untuk indeks massa tubuh yaitu 28,47 kg per meter persegi. Jadi untuk kategorinya status gizi ibu itu ada di obesitas tingkat 1 begitu ibu atau kelebihan berat badan gitu karena normalnya itu sampai di IMT 25,8 sampai dengan 25,0 gitu. Selanjutnya di sini itu saya mau bertanya mengenai aktivitas ibu di rumah. Kalau di rumah aktivitasnya itu ada apa saja yang dilakukan? Apakah seperti contohnya ibu rumah tangga atau mungkin mengasuh cucu atau mungkin ada kegiatan lain gitu? Kalau tidak besar, tujuannya tidak besar. Tidak besar, jadi di rumah saja. Ya, di rumah aja. Dengan itu udah SMP lagi loh. Juga lainnya masih ada. Ibu kalau izin tanya, kalau ibu di rumah tinggalnya bersama siapa? Sama anak itu. Bersama anak dan cucu. Totalnya di rumah ada berapa orang? Di rumah sama satu aja. Satu ibu, jadi 5 orang anggota keluarga dengan ibu satu jadi 6 orang. Untuk di rumah ibu, jadi ini saya akan tanyakan berkaitan dengan pola makan ibu sehari kemarin. Sehari kemarin, nah mungkin bisa dimulai dari bangun tidur sampai ibu makan terakhir di malam hari gitu ibu. Bisa dibantu ya ibu ya, masih sedikit ingat mungkin. Nanti di sini saya ada namanya buku foto makanan ibu. Jadi di sini buku foto makanan ini pasti isinya ini ada gambar-gambar makanan. Jadi di sini nanti ada untuk estimasi atau perkiraan kira-kira ibu porsinya atau nasinya mungkin atau minumnya itu ukuran yang mana sih? Ya mungkin bisa dimulai dari waktu bangun pagi ya ibu. Kalau bangun pagi kemarin berapa kali? Boleh. Jam 5. Jam 5. Kalau dari jam 5 yang pertama dikonsumsi itu yang pertama dimakan di jam berapa ibu? Jam 6 untuk sarapan pagi dari jam 6. Tapi sebelum jam 6 sarapan pagi itu ibu udah konsumsi minum mungkin ya minumnya ada apa sih? Air minumnya berapa gelas? Harus gelas. 1 gelas ya. 1 gelas. Kalau airnya di rumah ibu dari galon atau dari rebus atau dari direbus? Itu bor. Dari sumur bor. Direbus. Direbus. 1 gelas ya ibu. Teh. Jadi untuk kemarin ada air bening sama 2 teh. Iya. Ya, untuk tehnya ibu, untuk tehnya ini ada contohnya di buku teh ya. Ya, tehnya gelas yang seperti ini atau gelas yang seperti ini? Yang seperti ini. Iya. Oke. Untuk minum air tehnya setelah minum air bening. Iya.
biasa campuran gula saja kan. Kalau minum teh kasih Kalau gulanya ibu ingat mereknya kalau di sini di Indomaret. Oke, setelah minum air teh ibu ada yang lain lagi? itu ada yang kasih pisang goreng. Pisang goreng. Kemarin berarti ada konsumsi pisang goreng setelah dari teh. Nah, untuk pisang gorengnya Satu bulan. satu bulan. Satu bulan. Jadi setelah pisang goreng ada apa ibu? Udah. Nah, apa maksudnya anak Berarti kalau untuk pagi sebelum sarapan itu ada air ini, ada teh, ada pisang goreng. Setelah itu sarapan. Sarapannya ada apa saja? sayur Sayur menggunakan nasi. nasi semua Nasinya nasi apa itu? Nasi beras lah. nasi putih beras putih. Oke. Nah, di sini ada juga ukuran piring nasi. Nah, ibu kira-kira kemarin kalau dari ukuran 3 ini yang mana? Enggak ini Yang ini, yang C, yang ukurannya. yang dibilang sedang. Selanjutnya setelah nasi putih ada apa lagi? Udah dulu nanti saya. Untuk mungkin lauknya atau sayurnya Itu yang mau. ada ikan laut, Ya, ada lagi itu telur. telur goreng, ada telur rebus. Telur rebusnya telur ayam, atau Ayam. telur ayam. Telur ayam rebus, kemudian ada ikan laut goreng, ada lagi bu. Kalau ada konsumsi buah mungkin di sarapan Itu ada jeruk. pir gitu dikasih kan. Oh iya, untuk kemarin ada jeruk dan ada pir ya. Saya titipkan catat ya Bu ya. Ini di bersama dengan waktu sarapan ya. Ya nanti lah kalau sudah Oh berarti ini nanti di ini setelah sarapannya. Berarti untuk pagi sarapannya itu ada ada nasi putih, maaf nasi putih, terus ada ikan laut goreng, terus ada telur ayam rebus. Ada mungkin ada sayurnya atau ada tambahan Kalau lagi? itu ada sayurnya. Ya. Ada kalau kemarin pagi ada sayurnya apa ya? Sayurnya tadi terong kemarin itu tampil sama kentang. Kentang sama tumis ya Bu ya. Di sini kalau untuk sayurnya kemarin ngambilnya pakai sendok yang mana? Biasa ada ini. Sendok yang kayak gini. Untuk ngambilnya berapa sendok? Dan itu ya dua. 2 sendok. Kalau untuk ikan lautnya, kemarin ibu berapa? Itu sama pakai satu. Yang ini ada Ini lah. yang ini. Sayurnya. Satu sudah cukup. Nah, untuk sarapan paginya sudah ibu ini di setelah sarapan pagi, tapi sebelum makan siang tadi ada sudah disebutkan ya ada jeruk, ada pir. Nah, di sini ada juga ibu gambar jeruknya sama buah pirnya. Kalau untuk yang dikonsumsi ibu nanti ya ibu coba kita yang mana ibu kalau untuk jeruk? Ngambilnya yang begini atau yang habis ini? Yang segini berapa jumlahnya? Berapa? Kedua. Dikasih uang gitu lah. 3 siung ya ibu ya. Kalau untuk jeruknya jeruk manis atau jeruk manis? Jeruk manis 3 siung. Nah untuk buahnya ukurannya yang ini setengah atau satu? Separuh. Separuhnya. Nah, kalau di habis makan buah ini ibu ada konsumsi lainnya lagi? Nggak ada, berarti bisa lanjut ke makan siang ya. Di makan siang ibu makannya apa aja? Nasi. Nasi lagi, nasinya sama ya Bu ya, nasi putih ya. Iya. Nasi putih. Bisa makan. Kalau ukurannya yang mana ini kalau makan siang? Ini. Yang C. Kalau untuk ikannya
seharian pagi atau Iya, sama. sama seperti yang tadi ya ikan laut. Selanjutnya ada lagi Bu. Kalau makan siang nasi putih sama ikan laut aja. Sama saya. Oh iya sayur. Sayurnya sayur yang tadi pagi ini atau berbeda? Lebih suka. Sama. Untuk ukurannya berapa sendok itu sayurnya? 2 sendok. Ya itu tadi ya. 2 sendok. Sayur. Selanjutnya ibu ada lainnya lagi nasi putih, kemudian ada ikan laut, kemudian ada sayur yang tadi sayur kumis kentang, ada lagi lainnya? Nggak ada. Dan nah kalau dari makan siang, tadi sebelum makan malam, jadi biasanya ada cemilan-cemilan sore ada nggak ini? Ada. Kemarin apa ini konsumsi sore ini? Itu ya, apa? Bakwan. Ada lagi bu? Bakwan aja. Bakwannya ibu beli atau dijual? Buat sendiri. Buat sendiri. Yang buat ibu apa anak? Anak ibu buat sendiri. Ibu masih ingat nggak isi bakwannya apa aja? Isinya, ya tambah itu lah. Toge, cabai ya, cabai sama ada lagi bu? Ada itu apa lagi? Habis. Tanggung. Jelap sama itu campur. Ya, daun bawang biasanya hijau-hijau. Iya. Seledri. Seledri sama ya macam seledri kayak itu ya. Nah di sini juga ada tuh ini bakwan juga ada di sini pokoknya. Kalau untuk bakwan yang kemarin kan sore-sore yang mana itu kita ada di ada ini dan juga ada ini juga ada yang mana? Yang ini ya. Oke, 1 2 sedang bakwannya. Ada lagi bu di cemilan sore? Nggak ada. Cukup ya sebenarnya. Kalau mungkin minuman ada? Sore-sore mungkin ibu ada minuman? Apa Air minuman? putih. Air putih aja. Kalau untuk malam nih, makan malam kemarin apa aja itu? Malam masih makan? Enggak. Nggak makan malam kan? Berarti Kenyang loh. kenyang masih ya? Berarti ibu dari bakwan sama sore-sore tuh ibu udah nggak makan malam? Sampai malam? Sampai ibu ini bawa malam? Iya. Tapi kalau malam ibu ini enggak ibu sering kebangun terus lapar gitu? Enggak. Enggak. Berarti kalau dulu udah nggak ada lagi? Udah nggak makan lagi? Berarti untuk anaknya nggak ada konsumsi ya? Ibu, ya? Saya izin ulangi sekali lagi ya Bu ya. Nanti kalau ada yang kurang, ibu boleh sampaikan ke saya. Yang pertama ibu bangunnya itu tadi jam 5 pagi. Iya. Kemudian ibu ya ada setelah bangun tapi sebelum sarapan pagi itu ada konsumsi air bening. Minimal 1 gelas. Airnya dari air rebusan ya. Iya. Kemudian ibu bikin teh nih, tehnya ukuran 1 gelas sedang, gulanya 1 sendok. Iya. Untuk tehnya maaf ibu tadi belum saya tanyakan untuk tehnya itu teh celup atau teh celup? Teh celup. Teh celupnya ibu bikin sendiri atau dibuat Enggak. dibuat sendiri masak apa namanya? Masak sendiri ya? Akhirnya yang anak itu. Oh iya. Ibu ingat nggak kalau merahnya apa? Yang tahu. Nggak tahu ya. Enggak. Terus ada pisang gorengnya 1 aja. Terus di jam 6 pagi ibu ada sarapan nasi putih, ada sarapannya lagi pakai ikan laut goreng, terus ada telur ayam rebus. Nah setelah itu ibu ada cemilan pagi itu buah jeruknya 3 siung sama buah kirnya setengah. Ya. Di siangnya ibu ada makan nasi putih lagi, porsinya masih sama, terus ada ikan laut, terus ada sayur yang sama dengan yang tadi itu ada tipis kentang 3 sendok. Selanjutnya di sore itu ada cemilannya bakwan goreng yang isinya cambah ya atau toge sama selocak seledri. Ya, kalau untuk malam ibu tidak malam lagi, terus kalau udah dulu udah enggak malam lagi ya ibu ya. Nah mungkin ibu ini izin saya tanya lagi, kalau dari sehari-hari ibu ada konsumsi suplemen enggak atau mungkin vitamin ibu? Ada atau enggak? Nggak ada ya, berarti vitamin Itu buat supermillion. oh iya. Kalau obat, ibu lagi ada konsumsi obat apa enggak? Obat saya kalau enggak tahu obat itu. Kalau tahu, Kalau enggak.
enggak. Berarti kalau nggak malam ibu minum obat. Kalau enggak Enggak, kalau enggak. Jadi saya catat ya ibu ya. Berarti ini 1 hari sekali ya? iya lucu. Kalau enggak punya dia enggak putar. Oh iya. Berarti ini untuk pusing. Pusing sama kakinya sakit kayak kali ini. Betul-betul tapi di kakinya. Enggak terlalu pegel-pegel lagi. Iya, Tadi malam aku kan pas satu. Oh tadi malam, kalau kemarin enggak ya? Enggak. Enggak, berarti tadi malam. Nah, di sini ibu kalau tadi sudah ditunjukkan ya obatnya, ibu izin mau tanya dari sampai ibu ada riwayat sakit. Mungkin kalau ibu ini atau ibu cek ke dokter ada riwayat sakit, ada yang pernah didiagnosa dari dokternya, ada pernah dikasih tahu sakit apa itu? Karena aku dikasih obat bukan ini. Oh iya. Masih obat ini. Ah, Sakit dengan tahun ini baru. pegel-pegelnya ya ibu ya. Ini sama pegelnya. Kalau dari dokter dibilangnya apa ibu? Nah itu lambung tapi di atas yang itu dikasih obat saya enggak itu enggak sehat kan. Enggak sehat. Saya utang ini obat ini. Jadi sekarang yang konsumsi. Nah, ibu kalau ibu ada riwayat sakit keluarga nggak ibu? Mungkin ibu orang tuanya atau mungkin saudara ibu itu ada yang punya riwayat sakit keluarga? Sebenarnya anaknya saya itu yang di sana sakit kan itu. Sakitnya sakit. Itu mati Oh, rematik. Ya, ibu juga ada riwayat rematik? Dulu. Kira-kira berapa tahun yang lalu ibu? sudah lama. Sudah lama. Mungkin Anaknya itu yang masih duduk itu masih sakit banget. Udah ke dokter cari obat. rematik ya ibu. Kalau ibu, ibu rematiknya sekitar beberapa tahun lalu itu ada sekitar 5 tahun lalu sudah lama, sudah apa lebih? Ya udah Ada 5 tahun lalu ya ibu ya. Tapi sekarang sudah tidak ada. ini Karena ini obatnya ya ibu ya. Nah ibu kalau dari ibu pernah ada rasa mungkin di klinik atau sama dokter atau mungkin bisa juga di apotek untuk ini ya, untuk cek darah contohnya kolesterol, asam urat, ada lagi gula darah itu pernah nggak ibu? Nggak pernah ya ibu. tahun berapa itu tahun berapa satu kayak operasi. Oh ibu pernah ada riwayat operasi? Iya. Operasi apa ibu? Operasi itu apa namanya kanker apa Di sebelah mana? di sini di atas ini Oh yang operasi sini ke sini di perut bagian bawah. tahun berapa satu Ya pada saat itu dibilangnya kanker. Ya. Ibu ingat nggak kankernya jenis kanker apa? itu loh darah kumpul darahnya diambilin segini loh. Oh, mungkin ini kanker seperti miom ya ibu, itu di rahim. Di rahim. Di atasnya Ya. gentalan gini loh di atas itu segini Ya. Nah itu di tahun 2000. ya satu 2021 berarti 5 tahun lalu ya ibu ya. 5 tahun lalu itu ada operasi di daerah sekitar ini. Tapi kalau yang sekarang ibu masih kontrol Enggak. sakit enggak? Sudah sepenuhnya ya, 100% sepenuh ya. oh ini ya jatuh ketahuan saya jatuh di apa itu Mancuran saya jatuh udah itu saya diangkat langsung bawa ke periksa Di rumah sakit mana? itu rumah sakit apa itu namanya Ini terus ada. Mitra Sadara satunya apa Oh, ada terus ada juga Suryasi. Oh, Suryasi. Oh, Suryasi. di sana operasi usia hari ini uang benar kok berapa kita jatuh terus mau butuh jatuh di jam 1 mau butuh saya jatuh ketahuan anaknya masuk anaknya di sini saya di kompor Rumah sakit. Itu 5 tahun lalu ya.
ini. Nah, di sini Ibu tadi untuk riwayat sakitnya sudah disampaikan ya, terus untuk tidak pernah cek darah juga. Nah, selanjutnya kalau untuk pengukuran ada cek fisik ini Ibu pernah nggak mengalami tensi darah? Tahu Ya. masih tanam itu ya, ini gitu. Iya. Iya di sini. Oh iya. Kalau untuk tensi darah terakhir Ibu ingat nggak Ibu? Enggak ini apa? Nggak ingat. Enggak iya. Terakhir tensi darah kapan Ibu? Udah lama. Sudah lama. Nah, kalau misalkan tensi darah itu biasanya dari perawat atau dokter memeriksa pada saat itu Ada dokter, ya, dokter lain. normal, tinggi atau rendah? Katanya ya tinggi. Tinggi. Kalau tingginya sekitar berapa ya? Oke, Dicatat. iya kayak dicatat. Nah, Ibu kalau untuk buku posyandunya di bawah boleh saya lihat? Udah potong. Oh ya, nggak apa namanya rajin posyandu ini berarti ya? Kalau kemarin nggak dicatat kemarin. Nggak dicatat izin pelajarannya kayak gitu ya? Dari tanggal Ibu sering kontrol kesehatan di klinik? Iya. Sering datang posyandu atau enggak? Iya. Datang. Sering ya. Air. Oh iya, udah lama ya Ibu ya? Ini dekati. Ya, dekati. Oh iya, itu ada riwayat penyakit lambung ya Ibu ya? Udah lama sekali ya? Iya. Berpuluh-puluh tahun sebelumnya ya? Ya, ini udah operasi. Nggak kuat operasi. Iya. Ini lumayan banyak ya Ibu ya untuk riwayatnya ya, ada penyakit lambung, kemudian ada pembelinya masih ya Iya, dari masih. dulu ya. Ini ada tertulis di sini gangguan pemulihan tapi tahun 1980. Kalau sekarang itu masih ada nggak sih? Masih enggak. Masih. Tulisan itu masih. Masih lihat. Tapi pakai kacamata Enggak. Enggak pernah pakai kacamata. Enggak. Mati udah tua. Kalau untuk di posyandu Ibu sebenarnya kalau imbang mungkin atau ukur tinggi badan Ibu masih ingat? Di situ ada. Iya. Ini yang mencatat Kak dulu Ibu ya? Iya, ada. Tensinya kalau yang terakhir normal ya Ibu 120. Sepertinya itu 70. Itu masih apa? Iya, 70 80 itu masih dalam kategori normal. Kalau untuk rendah itu sekitar 40, kalau untuk tinggi itu 90 ke atas gitu Ibu. Tapi untuk sebelum-sebelumnya ini tensinya relatif tinggi ya Ibu ya. Karena di atas 140, di atas 150 gitu ya Ibu ya. Nah, ini kalau Ya ini saya minta pakai kok masih aku 70. Lemah. oh iya. Lemah. Kalau tensinya berarti bersama perawat ya Ibu ya? Jadi dia masih terus. Kita bening. Oke, kita kembalikan ya Ibu ya. Nah, selanjutnya Kita sudah tahu minum. Ibu di sini saya ada namanya lembar balik atau leaflet. Jadi leaflet itu isinya apa aja sih? Nah, leaflet itu isinya informasi-informasi tentang diet untuk penyakit-penyakit tertentu gitu. Nah, di sini saya ada yang namanya dari diet hipertensi ya, hipertensi atau biasanya Ibu kenalnya tekanan darah tinggi Iya. gitu. Nah, di sini isinya ada apa aja sih? Nanti di sini ada identitas pasien, nanti di sini bisa saya bantu isi data dari Ibu. Kemudian di sini ada konsumsi makanan yang dianjurkan, yang harus dibatasi dan yang juga harus dihindari begitu Ibu. Nah, contohnya untuk konsumsi yang dianjurkan nih untuk penderita tekanan darah tinggi, maaf ya Ibu ya, maaf lupa saya bilang gitu. Untuk tekanan darah tinggi itu ada apa aja sih? Nih, contohnya ada nasi merah, contohnya lagi ada kentang rebus, contohnya lagi ada ubi rebus, jagung rebus atau singkong rebus. Nah, untuk proteinnya nih atau lauk-lauknya itu ada dua nih, kategorinya ada dua golongan. Yang pertama ada protein nabati, itu dari kacang-kacangan biasanya, ada juga nggak makan ya Ibu ya. Ada juga dari protein hewani, dari hewan. Itu contohnya ada
dada ayam tanpa kulit, terus ada ayam kampung, ada ikan nila, ada ikan kembung, ikan tuna, ikan tongkol, ikan telur begitu. Kalau untuk protein nabati seperti tahu tempe itu konsumsi atau enggak? Nggak konsumsi sama sekali ya. Oke, ada juga mungkin kacang-kacangnya, kacang hijau, kacang gulai, kacang rebus. Oh iya, Ada lagi yang nggak makan, memang nggak pernah makan ya dari hindari. menghindari Kalau makan, kumat. ininya, pegelinunya. Nah, kalau buat lemaknya nih atau minyaknya itu yang buat masak biasanya bikin anaknya di rumah ini rekomendasinya ada minyak jagung. Jadi selain minyak kelapa gitu ya, ada bisa pakai minyak jagung, bisa juga pakai minyak wijen, bisa juga pakai minyak dari beras. Jadi nah, selanjutnya minyak kelapa ya kalau biasanya. Kalau di beli ya, itu minyak kita. Minyak kita yang dari palem kan ya, sama saja. Dia dikasih memang minyak kita. Minyak kita ya. Wadah itu masih sekarang Masih ada di minyak sekarang. Kalau untuk buah yang sayurnya nih, ada pisang, ada pepaya, ada jeruk, apel, kir, semangka, melon, alpukat. Terus ada juga kalau sayurnya contohnya ada sayur bayam, bayam nggak apa ya juga ya, ada wortel, ada buncis, ada labusia, ada kangkung, sawi hijau. Ini kalau sayur-sayuran hijau itu tidak konsumsi ya gitu ya, karena kadang itu proteinnya. Nah, selanjutnya kalau yang harus dibatasi apa aja sih, khususnya kalau untuk penderita tekanan darah tinggi itu pasti ada dibatasi dari garamnya ya, penggunaan garam. Itu suka makan asin-asin nggak suka. ya. Terus kalau penggunaan santan kelapa nih mungkin kalau suka yang bikin opor-opor atau makanan ini ya dibatasi. Jadi bukan tidak boleh, tapi kalau dibatasi itu nggak banyak. Nah, ada lagi selain garam tadi ada juga MSG penyedap rasa ya, micin biasanya biar gurih gitu juga. Tapi dikit. Dikit ya itu ya. Terus ada juga nih kopi sama minuman-minuman instan. Nah, Ibu suka kopi atau teh? Teh. Teh yang dibungkus tuh. Teh celup ya tadi yang disampaikan ya. Nah, selanjutnya selain dibatasi, nah itu ada ya lagi yang dihindari. Nah, kalau dihindari ini berarti kalau bisa lebih baik tidak untuk konsumsi. Contohnya ada makanan yang asin, Ibu, ada ikan asin biasanya, ada telur asin, ada juga mie instan, terus ada juga gorengan yang terlalu banyak, terus makanan-makanan atau minuman kalengan kayak instan nggak pernah ya Bu ya, alhamdulillah. Jadi itu harus dihindari karena biasanya makanan instan terus makanan siap saji itu makanan yang tinggi natrium atau tinggi garam gitu sih. Benar. Nah, kita lihat ya benar contohnya. Nah, jadi untuk contoh selanjutnya itu di sini ada contoh menu makanan sehari. Kemudian di sini ada nah ini yang tadi sudah disampaikan klasifikasi dari tekanan darahnya. Jadi kalau untuk tekanan darah normalnya itu 120/80 ya seperti saya disampaikan. Nah, karena tadi itu tekanan darahnya kurang lebih di 140 dan 150 itu masuk di kategori ya hipertensi stage 1 atau tingkat 1 begitu. Komplikasinya Ibu kayak penyakit lainnya yang bisa datang kalau misalkan tekanan darahnya tinggi itu ada apa aja sih? Di dalam sini ada stroke, ada juga gangguan penglihatan ya, ada juga penyakit jantung, penyakit ginjal, sampai dengan pegelinu ini ya, penyakit di bagian sarafnya seperti pegelinu juga salah satunya yang dari Ibu rasakan ya, ada gangguan penglihatan, ada juga pegelinunya yang sering-sering kalau kecapean ya Ibu ya. Iya. Kecapean, pegelinu kumat. Iya. Selanjutnya ada juga pencegahan dan juga penanganan. Nah, kalau untuk pencegahan itu kan berarti yang belum ya, yang belum, kalau belum tekanan darah tinggi. Nah, berarti kalau untuk Ibu yang tekanan darah tingginya hipertensi tingkat 1 ini menggunakannya penanganannya apa aja sih contohnya? Contohnya itu ada menerapkan diet rendah garam. Ya tadi sudah sesuai ya. Itu nggak suka makan asin-asin, nggak suka makan yang instan-instan. Ada lagi minum obat sesuai anjuran dokter. Tadi sudah ya Ibu ya. Selanjutnya ada lagi kontrol tekanan darah rutin. Tadi Ibu juga sudah ya. Di buku posyandunya sering untuk cek kesehatan
hindari makanan tinggi lemak dan tinggi garam. Kalau tinggi garam kan tadi ibu tidak suka asinnya, Iya. tapi mungkin tinggi lemak nih, ibunya masih sering makan gorengan. Iya. Gorengannya masih belum bisa dikontrol. Masih calon aja. Masih sering makan gorengan ibunya. Istirahat cukup dan aktif bergerak. Nah ini juga setiap Jumat ada ikut senam. Iya, ya. terus. Nah, terus tadi jam tidurnya juga masih teratur. Ada lagi hindari stres berlebihan. Jadi jangan banyak pikiran. Enggak ya. Makmur kalau di rumah ya. Iya. Alhamdulillah. Nah di sini ada jenis diet hipertensi itu ada 3 kategori. Nah ini untuk diet rendah dalam tingkat 1, ada diet rendah dalam tingkat 2, ada diet rendah dalam tingkat 3. Nah untuk ibu ini tadi bisa masuk ya. Selanjutnya selain itu ada juga yang namanya diet DASH. Jadi DASH ini juga sama, itu contohnya di sini konsumsi dari karbohidratnya itu 6 sampai 12 jam per hari, kemudian standar bulannya itu 4 sampai 5 jam per hari. Terus mungkin kalau ada konsumsi lagi kayak susu sama susu yang rendah lemak ya lihat, tapi di sini hanya 2 sampai 3 saja per harinya. Selanjutnya mungkin kalau ibu ada konsumsi daging, ada konsumsi unggas atau unggas itu yang seperti bebek, seperti ayam, itu ada juga ikan, itu 6 sajian per hari. Nah selanjutnya ini nanti bisa disesuaikan ya kalau untuk yang lain-lain. Nah di sini kita ada juga ini. Jadi untuk tujuan dietnya tadi membantu menurunkan dan mengontrol tekanan darah serta mencegah komplikasi hipertensi atau tekanan darah tinggi. Pengaturannya dengan makanan yang sehat. Ya, jadi kalau makannya sehat, nggak banyak pikiran, bisa istirahat cukup, olahraganya teratur, insya Allah tekanan darahnya terkontrol. Selanjutnya nanti untuk tujuan spesifiknya nih ada juga membantu mengembalikan dan juga tekanan darah normal ya. Alhamdulillah ibu dicek tekanan darah terakhir sudah normal ya 120/70. Selanjutnya ada membatasi asupan garam dan juga lemak yang berlebih. Selanjutnya kelebihan berat badan juga sangat mengurangi kerja jantung. Jadi untuk misalkan membantu program penurunan berat badan atau menjaga berat badan dalam kondisi dalam keadaan yang normal ya. Tadi sudah disampaikan juga dari hasil pengukuran dan juga tadi dari hasil posyandu ya tadi sudah dilihat itu kalau dari tekanan darahnya sudah normal. Kemudian itu tadi dari hasil pengukurannya ada obesitas tingkat 1 ya, sama tekanan darahnya juga tadi tingkat 1 ya, hipertensinya. Nah itu untuk mungkin dari diagnosa yang bisa ditegakkan ya dari saya untuk ibu ini ada kelebihan berat badan yang berkaitan dengan ketidakseimbangan asupan energi dan juga energi yang masuk dan juga pengeluaran energi dalam jangka panjang yang ditandai dengan IMT atau indeks massa tubuh ibu tadi 28,47 yang akan mendorong obesitas tingkat 1. Nah selanjutnya ibu mungkin ada yang mau ditanyakan Bu dari tadi kita ini ada yang ditanyakan ya di sana Ya udah terang lah, udah tanya. Nah ini refleksnya boleh dibawa pulang sama ibu, nggak boleh kalau mau baca-baca atau dikasih ke anaknya itu juga boleh. Jadi kalau masak-masak dia tahu nih apa aja nih yang harus dibatasi, apa yang harus dianjurkan buat ibunya gitu, apa yang dibatasi masak. Ini masak-masak. Ibu ada yang mau ditanyain sebelumnya? Tidak cukup ya. Mungkin tadi dari segala penjelasan yang sudah kita lalui, ibu ada yang bisa diulang nggak sedikit aja yang ibu ingat tadi dari penjelasannya, apa yang bisa ibu sampaikan kembali? Nah, dari yang tadi sudah disampaikan, ibu ada yang mau disampaikan lagi atau sudah cukup? Nanti saya bisa. Iya, bacanya bisa lagi ya ibu. Saya pernah. Iya, kan kacamata ya ibu ya. Iya. Ya, baik ibu, mungkin untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah saya jadwalkan minggu depan dari ibu apakah ada mungkin ada aktivitas lain atau ada waktu yang konfirmasi lagi ibu kalau minggu depan berkenan atau berkawan ya nanti kita bisa berkata lagi ya ibu ya kalau minggu depan bisa atau berhalangan nanti mau konfirmasinya
terima kasih.